Karena memang haji ini harus membersihkan hati dan jiwa untuk menemui dalam hal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kemenak Jombang dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas yang pada gilirannya akan membawa keberkahan. Amin. Sobat Kemenak Jombang, hari ini bersama saya Bunda Nurul untuk pertama kalinya tayang secara perdana podcast Kemenak Jombang, informatif, edukatif, dan religius. Semoga keberadaan podcast Kemenak Jombang dapat membawa keberkahan dan kemaslahatan serta membawa kemanfaatan bagi semua. Amin. Sobat Kemenak Jombang, seperti kita ketahui selama 2 tahun pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Ini dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Dan baru di tahun 2022 Masehi ini bertepatan dengan tahun 1443 Hijriah, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota keberangkatan bagi jamaah haji Indonesia. Tentu saja hal ini diterima dengan baik, disambut dengan senang hati karena dapat mengurai daftar tunggu jamaah haji yang panjang. Di podcast kita kali ini akan memperbincangkan seputar haji bersama narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman, Magister Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Begitu juga Bunda Nurul, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Begitu juga kita berharap untuk teman-teman Sobat Kemenak Jombang sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, di tahun ini kan pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji dimulai lagi setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan pemberangkatan ibadah haji. Adakah perbedaan antara pelaksanaan tahun yang lalu dengan tahun saat ini? Terima kasih. Sebelumnya kita bersyukur bahwa pada hari ini perdana pelaksanaan podcast Kementerian Agama Kabupaten Jombang dalam rangka untuk menyiapkan media informatif, edukatif, dan religius, sehingga informasi-informasi positif berkaitan dengan pelayanan yang ada di kantor Kementerian Agama dan di lingkungan kantor Kementerian Agama ini bisa kita informasikan kepada khalayak masyarakat khususnya di Kabupaten Jombang. Bunda Nurul, ya, berkaitan dengan kegiatan yang menjadi ranah pelayanan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, utamanya yang hari-hari ini lagi dipersiapkan adalah pelayanan haji. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah, kerinduan umat Islam yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ini terobati. 2 tahun yang lalu kita semua termasuk di dunia kena wabah pandemi COVID-19 sehingga tidak mampu menjalankan ibadah haji. Pada tahun ini sebagaimana yang panjenengan sampaikan tadi, pemerintah Arab Saudi membuka pintu untuk memberikan pelayanan umat Islam menjalankan ibadah haji. Karena pada tahun ini masih antisipasi COVID-19, dimungkinkan masih adanya sisa-sisa COVID dan pencegahan, maka ada perbedaan pelayanan berkaitan dengan ibadah haji. Pada tahun 2019 sebelum COVID melanda, kuota jamaah haji kita yang ada di Kabupaten Jombang itu 1050-an. Namun untuk tahun ini kuota yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Jombang sejumlah 475 jamaah haji.
50% dari tahun sebelumnya. Dan ini patut kita syukuri. Ini patut kita syukuri. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa memberangkatkan jamaah haji. Selanjutnya berkaitan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang, memberikan pendampingan, pembinaan, persiapan pemberangkatan ibadah haji, yaitu dengan memberikan bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan pada 6 kali kegiatan. 2 kali atau 2 hari ini dilakukan bersifat massal dengan bidang penyelenggara haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang ada di kabupaten. Kemudian 4 kali ini dilakukan di wilayah kecamatan, sehingga insya Allah total berkaitan dengan manasik sudah kita berikan. Kemudian berkaitan dengan KPIHU yang selama ini juga sudah mendampingi, kita ucapkan terima kasih dalam rangka untuk memberikan kemandirian bagi calon jamaah, sehingga ketika melaksanakan ibadah haji mereka atau beliau-beliau itu mantap dan yakin sehingga akan diterima menjadi haji mabrur. Dan insya Allah pemberangkatan ini telah dilakukan untuk kloter 5 ini sejumlah 6 jamaah. Untuk kloter 33 yang rencananya akan berangkat pada tanggal 27 ini sejumlah 27 jamaah. Kemudian tanggal 29 Juni 2022 ini kita berangkatkan sejumlah 443 jamaah berarti haji. Itu terbagi jadi 3 kloter ya Pak ya? Terbagi dalam 3 kloter. Insya Allah seperti kloter itu. Yang pertama kloter 5 sudah berangkat. Tinggal sekarang kloter 33 dan kloter 35. Itu kapan Pak waktunya? Yang kloter 33 sejumlah 27 jamaah berangkat pada tanggal 27 Juni. Oh gitu. Lajeng yang selanjutnya? Yang kloter 35 itu insya Allah tanggal 29 Juni. Baik. 29 Juni. Ya. Lalu Pak, berapa sih kalau boleh tahu ongkos yang dikeluarkan oleh jamaah haji dalam perjalanan haji tahun ini? Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji ini biaya yang telah dikeluarkan oleh para jamaah itu 42.568.000 rupiah. 42 juta. Sementara biaya haji sebenarnya ini adalah 84 juta sekian. Dari mana Pak penambahan itu? Nah, perlu diketahui oleh masyarakat, perlu diketahui oleh masyarakat. Penambahan biaya perjalanan ibadah haji ini merupakan biaya dari dana efektif dan efisiensi porsi haji yang akan dikembalikan kepada para jamaah yang jumlah nominalnya 41 juta sekian ribu rupiah. Berarti 50% lebih ya Pak ya? 50% lebih yang diberikan kepada para jamaah. Lalu apa saja yang diperoleh oleh jamaah haji? Yang diperoleh oleh para jamaah haji adalah pelayanan administrasi, termasuk visa di dalamnya. Kemudian gelang identitas, kemudian uang saku 1.500 real dan administrasi yang lain. Kemudian diberikan pelayanan transportasi, diberikan pelayanan transportasi, kemudian akomodasi hotel, termasuk di dalamnya juga tenda di Armina, dan diberikan hotel dan konsumsi. Konsumsi. Nah, terus Pak, kan konsumsi juga sudah ditanggung. Sehari berapa kali Pak tadi? Sehari konsumsi untuk satu jamaah? Jamaah mulai berangkat
Nggih, ini sudah diberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi di Asrama Haji Sukolilo. Nggih. Selanjutnya nanti ketika take off di pesawat, kemudian terus landing di Jeddah, nanti sudah diberikan pelayanan konsumsi 1 kali. Nggih. Setelah itu karena memang jamaah haji Kabupaten Jombang yang kloter 33 dan 35 ini nanti akan mendarat di Jeddah. Lah di Jeddah nanti akan diberikan konsumsi 1 kali. Kemudian di hotel di Mekah itu nanti diberikan konsumsi sebanyak 75 kali. Kalau dibagi 3 mulai pagi, siang dan malam itu nanti menjadi 25 hari. Selanjutnya ketika para jamaah melakukan haji, ibadah haji di Armina itu diberikan konsumsi 16 kali sebanyak 4 hari. Selanjutnya ketika geser ke Madinah, nanti ketika sowan ke Kanjeng Rasul, kemudian melakukan arba'in, itu nanti diberikan makan 27 kali. Disiapkan 27 kali makan sehingga 9 hari. Praktis berkaitan dengan makan, konsumsi, ini diberikan layanan penuh oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Kalau begitu Pak, berarti kan pelayanan tentang konsumsi itu begitu prima, nggih. Jadi kayaknya nggak perlu lagi jamaah membawa makanan atau apa. Ini terkait dengan hal tersebut, Pak. Apa saja sih yang boleh dan tidak boleh secara garis besar yang dibawa oleh jamaah haji? Yang dibawa oleh jamaah haji adalah pakaian secukupnya, kemudian administrasi secukupnya. Administrasi ya mohon maaf identitas KTP dan lain sebagainya ini nggak usah bawa buku nikah dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan perlengkapan untuk hidup nggak usah membawa sampo, sabun, kemudian kok minyak, mie itu nggak usah. Di sana insya Allah tersiapkan. Di sana banyak toko-toko yang sudah menyiapkan untuk perlengkapan hidup termasuk sabun dan lain sebagainya. Memang diberi batasan 15 kilo maksimal. Namun karena ada kriteria-kriteria yang tidak diperbolehkan ya kita menjauhilah, tidak usah kita melanggar aturan. Satu misal bawa obat atau bawa jamu racik itu tidak boleh. Untuk cairan itu maksimal 100 mg. Maksimal 100 mg. Kemudian tidak diperkenankan bawa benda tajam termasuk pisau dan lain sebagainya. Gunting tidak usah, di sana banyak yang jual. Kemudian tidak diperkenankan juga membawa barang-barang yang mudah terbakar, korek api dan lain sebagainya. Itu Pak, bagi yang perokok boleh nggak bawa rokoknya? Bawa rokok diperbolehkan, maksimal 200 batang. 200 batang ya. 2 slop lah. 2 slop. Oke, berarti masih boleh tetapi ada batasnya. Ada batasnya gitu-gitu. Baik. Sekarang secara konsumsi. Ini yang memang terjadi Bunda Nurul di beberapa jamaah sebelumnya. Ini membawa barang yang dilarang, cairan yang berlebihan. Kemudian membawa rokok juga berlebihan. Karena sebenarnya kan harus luruskan niat adalah untuk ibadah. Betul. Kemudian yang kedua, kuatkan hati dan kesabaran dalam rangka untuk melihat sesuatu yang mungkin dirasa kurang wajar. Ini no comment. Karena memang haji ini harus membersihkan hati dan jiwa untuk menemui dalam hal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pembinaan sudah baik dari kantor Kementerian Agama, dari kantor urusan agama, bahkan dari KPIHU. KPIHU juga ini jadi tinggal mengencangkan niat saja mereka itu Pak ya. Juga tentang konsumsi sudah. Sekarang Pak, apa sih saran-saran Bapak agar mereka itu dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar serta membawa kelancaran tentunya? Saran saya berkaitan dengan persiapan ibadah haji ini, tolong jaga kesehatan. Kemudian luruskan niat. Ibadah juga mulai ditekunkan, dirajinkan. Kita harus menjaga lisan kita, hati kita, pikiran kita.
dari pengetahuan-pengetahuan atau penglihatan-penglihatan yang tidak wajar. Kita harus sabar menghadapi apapun. Biasanya ketika mau berangkat haji, itu godaan dan ujian itu luar biasa. Entah dari internal keluarga, internal pribadi kita, atau juga di lingkungan masyarakat. Kita harus sabar untuk menghadapinya. Ketika ada hal-hal yang dirasa kurang sesuai, yang kita harapkan harus dimusyawarahkan, ditabayunkan, ditanyakan kepada pihak-pihak yang mengelola dan memberikan pelayanan, sehingga hati kita senantiasa tetap dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada Bupati Jombang selaku pemangku yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, support dan lain sebagainya berkaitan dengan tugas fungsi yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk pelayanan terhadap masyarakat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji. Oleh pemerintah Kabupaten Jombang kita diberikan layanan transportasi, diberikan layanan administrasi dan penguatan terhadap calon jamaah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini Bupati Jombang. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan, dan kami berharap ketika di Makkatal Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ini para jamaah menjaga fisiknya, karena otomatis di sana berbeda, suhunya berbeda. Di sini mungkin 37 lah maksimal derajat suhu panas yang ada di Kabupaten Jombang. Kalau di sana minimal 45 sampai 50 derajat Celcius. Maka dari itu tolong jaga kesehatan, membawa payung, minimal ditutupi dengan sejadah ketika pulang dari Masjidil Haram atau juga dari Masjid Nabawi. Tolong minum juga demikian, harus rutin minum. Rutin minum sehingga kesehatan bisa terjaga. Ketika sehat terjaga maka ibadah juga bisa maksimal. Terima kasih tim IT dari tim podcast Kemenang Kabupaten Jombang. Ada ini Bu Desi, Pak Hasim, termasuk MC-nya Bunda Nurul, kemudian Pak Haji Dr. Fathul Hidayat, dan yang lainnya yang mungkin tidak saya sebut pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dalam memberikan pelayanan, apabila kami dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang ada yang kurang berkenan, kami mohon masukan, mohon diingatkan, dengan harapan mudah-mudahan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat ini manfaatnya dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya demikian Bunda Nurul. Terima kasih Bunda Nurul. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga seluruh jamaah haji mendapatkan kemudahan dan kelancaran sehingga pulang ke tanah air mendapat predikat haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama, terima Bunda kasih Nurul. Sobat Kemenak Jombang. Jangan lupa ikuti terus episode-episode kami di podcast selanjutnya. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.